Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Haryadi Wibisono. Selamat sore, Dr. Haryadi Wibisono. Selamat sore. Baik, Dr. Haryadi, kita ingin tahu melihat fenomena saat ini di tengah masyarakat banyaknya penolakan jenazah COVID-19. Apakah jasad, maksud kami orang yang sudah meninggal karena COVID-19 ini masih menularkan virus atau tidak, Dr. Haryadi? Ini perlu penegasan dari yang ahlinya. Ya, betul, ini disebabkan karena masyarakat tidak memahami sifat dari virus ini. Saya boleh sedikit menjelaskan, virus ini menyerang saluran pernapasan dan dia akan menginfeksi cairan dari saluran pernapasan. Sehingga pada waktu pulasaran jenazah memang penting sekali menggunakan pengamanan. Jenazahnya dimandikan dan sebagainya, petugasnya itu harus menggunakan pengaman yang seksama. Tapi setelah jenazah itu selesai dibersihkan, dimandikan, kemudian dibungkus, dikafani, dan diberikan pembungkus dari plastik, termasuk nanti di dalam masukkan di dalam peti jenazah yang sudah diberikan pengaman dan ditutup dengan baik, maka sesungguhnya relatif peti itu menjadi aman, sehingga tidak perlu lagi ada ketakutan masyarakat karena kotak itu tidak menularkan. Nah, jadi pemahaman masyarakat yang berlebihan, saya tapi tidak bisa menyalahkan masyarakat karena umumnya mereka belum tahu. Inilah pentingnya kita memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat. Artinya apa? Penyakit ini sifatnya semacam ini, penularannya seperti ini. Saya ambil contoh, kalau Ebola memang itu menyentuh badannya aja bisa ketularan, tapi seperti ini, maka kita harus cukup dengan memperhatikan bagaimana tata cara pulasaran jenazah dengan baik. Tadi disebutkan menyolatkan boleh tidak, menurut saya menyolatkan boleh saja selama itu jenazah sudah dikafani dengan baik. Yang tidak boleh adalah keluarga mendekati, menyentuh jenazah, bahkan mencium jenazah, lah itu yang berbahaya. Selama menyolatkan. Dokter, dari segi kesehatan berbahayanya tuh seperti apa, dokter? Karena jenazah itu harus di plastik, kemudian juga petugas yang memandikan jenazah kalau memang memandikan, kemudian kalau yang akan memakamkan juga harus menggunakan APD, keluarga juga. Bahayanya seperti apa? Ya, karena dari jenazah masih bisa mengeluarkan cairan dari mulut, dari hidung, yang itu mengandung virus. Makanya pada pemulasaran jenazah setelah dimandikan itu tetap harus dibungkus dengan plastik. Setelah dikafani dibungkus dengan plastik supaya kalau ada sisa-sisa cairan yang keluar dari tubuh jenazah, dia tidak kemana-mana. Selama dia sudah terbungkus dengan baik, dikafani lalu dibungkus dengan baik dan plastik, kemudian masuk dalam peti yang sudah sesuai dengan standar, maka dia sudah tidak memberikan bahaya pada lingkungan. Itu pun tetap ada suatu general precaution untuk yang mengangkat jenazah, tetapi itu harus dengan pengaman. Tapi tidak berarti lalu itu orang akan dengan mudahnya tertular. Ini yang menurut saya masyarakat perlu paham. Baik, dokter, bagaimana jika ada warga yang memaksa tetap menyolati, kemudian membuka jenazah yang tadinya sudah diplastiki? Bagaimana dokter melihat penularan virus ini? Yang berbeda. Saya berpendapat nomor satu kita harus pegang bahwa kita tetap harus menjaga jarak. Jadi menyolatkan jenazah tidak ada masalah selama kita bisa menjaga jarak dengan jenazah dan menjaga jarak dengan sesama jemaah yang menyolatkan. Tetapi kalau membuka jenazah yang sudah diplastikan itu menjadi berbahaya sekali. Karena orang yang menyentuh itu, kembali saya katakan, jenazah itu walaupun sudah dimandikan masih bisa mengeluarkan cairan dari dalam paru-parunya, dari dalam tubuhnya. Nah, itu yang bisa masih kemudian selain cairan, Pak Dokter? Ya. Selain cairan, apakah ada penularan melalui hal lain? Tidak ada. Virus ini sejauh ini penularannya melalui droplet, yaitu jaraknya 1 sampai maksimum 2 meter. Jadi kalau lebih menakutkan dengan orang hidup daripada orang mati. Orang hidup yang tertular itu lebih berbahaya. Tapi kalau sudah meninggal, dia tidak bisa mengeluarkan droplet tadi kan. Jadi tinggal jenazah itu secara pasif dibaringkan dan dia masih bisa mengeluarkan dari cairan. Untuk itulah perlu pemulasaran jenazah itu yang secara hati-hati dia menggunakan alat pelindung diri pada waktu memandikan, kemudian membungkus dengan plastik.
setelah itu semua terselesaikan dengan baik sesuai prosedur, maka jenazah itu relatif aman. Sehingga orang mau menyolatkan boleh, syaratnya adalah dia tidak boleh terlalu dekat. Kemudian tidak boleh berdesak dan dia tidak boleh menyentuh, apalagi membuka. Ini yang berbahaya. Ya, dokter, artinya proseduralnya seperti apa ketika seseorang akan memandikan, kemudian juga akan memasuki jenazah tersebut dalam plastik? Untuk di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti di kamar mayat dan sebagainya, mereka sudah punya prosedur, protapnya ada. Nomor satu, petugas harus menggunakan APD lengkap, harus menggunakan sarung tangan, jas, kemudian penutup wajah, supaya penutup mata dan penutup wajah. Ini mutlak, pakai sepatu pelindung. Nah, kemudian dia mengerjakan pembersihan jenazah tadi. Menurut saya, kalau di fasilitas-fasilitas pemulasaraan jenazah dari suatu instansi kesehatan, relatif nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau itu di pulasara di masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa jenazah itu masih bisa menularkan penyakit melalui cairan yang keluar dari tubuhnya. Dan itu pemulasara jenazah harus menggunakan pelindung. Dan keluarga tidak bisa secara emosional menyentuh, mencium, dan lain sebagainya. Dokter, ya. untuk perlakuan kepada jenazah, kami melihat ada yang hanya di plastik kemudian berada di liang lahat, tapi ada juga yang plastik kemudian ditutup juga dengan peti matinya diplastik kembali, kemudian baru dikuburkan. Prinsipnya adalah kita menjaga jangan sampai ada kebocoran dari cairan tubuh jenazah keluar. Jadi setelah dikafani, itu kan pakai kain, ya kan pakai kain kafan, dia masih bisa keluar, makanya dibungkus plastik. Dibungkus plastik yang rapat, kemudian masuk ke dalam peti jenazah yang sudah juga diamankan, tidak ada kebocoran, baru ditutup. Jadi prinsipnya adalah kita menjaga jangan sampai ada kebocoran dari cairan tubuh jenazah. Ya, artinya kalau ada perbedaan, ada yang ketika setelah dipeti matikan kemudian dilapisi dengan plastik lagi, apa yang membedakan atau hanya orang-orang tertentu saja yang belum sepenuhnya paham atau agar lebih aman? Menurut saya itu agak berlebihan. Jadi kita justru harus memberikan penyadaran pada masyarakat, kita waspada tapi tidak boleh takut berlebihan karena dampaknya lalu seperti yang kasus di Jawa Tengah itu kan, itu menjadi ekses yang tidak karena masyarakat tidak mengerti. Itulah pentingnya kenapa kita harus memberikan edukasi. Tapi saya memahami kejadian inilah kejadian yang baru buat kita semua, sehingga kita semua harus dengan cepat belajar bagaimana cara menanggulangi ini. Baik di pihak pemerintah, pihak yang lain harus segera belajar, termasuk bagaimana kita memberikan komunikasi yang jelas pada masyarakat, yang disebut komunikasi risiko tadi. Dengan begitu masyarakat tahu dan tidak takut, tapi tahu secara proporsional bagaimana mengamankan diri dan keluarga mereka dari kemungkinan tertular tadi. Itu prinsipnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Haryadi Wibisono.